Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Mereka Bukan Hebat, tapi hidupnya bersama Yesus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar dan orang biasa saja, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani. Bahwa kuasa dan keberanian bukanlah hasil dari pendidikan, bukan hasil dari pengalaman atau kemampuan, tetapi karena hidup bersama Yesus. Banyak orang ingin menjadi luar biasa, tetapi lupa bahwa yang membuat luar biasa bukan siapa kita, melainkan siapa yang ada bersama kita. Pagi ini mari kita lihat kehidupan dua orang sederhana, Petrus dan Yohanes. Mereka tidak punya gelar, tidak punya jabatan, tapi dunia heran melihat keberanian dan kuasa yang ada dalam hidup mereka. Kisah Rasul pasal 4 adalah lanjutan dari peristiwa luar biasa di dalam pasal 3. Petrus dan Yohanes, dua orang nelayan dari Galilea, menyembuhkan seorang yang lumpuh di depan bait Allah. Mujizat itu mengguncang Yerusalem. Namun, saudara, keberanian mereka memberitakan Yesus membuat para imam dan ahli Taurat menjadi marah. Kedua orang ini diseret ke hadapan mahkamah agama. Tetapi yang mengejutkan bukanlah kata-kata mereka, melainkan keberanian mereka. Para pemimpin agama tahu kedua orang ini tidak terpelajar, tapi mereka bisa berbicara dengan kuasa dan keyakinan yang tak bisa disangkal. Alkitab menuliskan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dengan kata lain, ada sesuatu dari Yesus yang terlihat dalam kehidupan kedua orang ini. Mari kita lihat lebih jauh. Yang pertama, mereka bukan hebat, tapi dipenuhi keberanian dari Roh Kudus. Pasal 4 ayat 8 dari Kisah Para Rasul berkata, maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dulu dikenal sebagai pribadi yang penakut. Di hadapan seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus berubah total dari penakut menjadi seorang pemberani. Keberanian sejati
bukan hasil latihan mental, tapi hasil persekutuan dengan Roh Kudus. Yesus berjanji dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi keberanian Petrus dan Yohanes bukanlah keberanian manusiawi. Itu adalah hasil kehadiran Kristus melalui Roh Kudus dalam diri kedua orang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau merasa lemah, engkau merasa takut, atau engkau merasa tidak percaya diri, ingat, bukan kekuatanmu yang Tuhan pakai, tetapi ketaatanmu. Keberanian tidak datang dari siapa kamu, tapi dari Roh yang ada di dalam kamu. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Poin yang kedua, mereka tidak terpelajar, tapi hidupnya dipenuhi hikmat dari sorga. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara, para pemimpin Yahudi heran, bagaimana mungkin orang sederhana seperti Petrus bisa berbicara dengan begitu bijak dan begitu tegas. Jawabannya sederhana, karena mereka pernah dan terus hidup bersama Yesus. Selama 3 tahun, Petrus dan Yohanes berjalan bersama Sang Guru. Mereka melihat Yesus berdoa, mereka melihat Yesus mengampuni, mereka melihat Yesus mengajar dan melayani. Dan setelah Yesus naik ke sorga, apa yang mereka lihat tidak hilang. Roh dan karakter Kristus hidup dalam diri kedua orang ini. Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, hikmat sejati tidak tergantung pada seberapa banyak sekolah teologi atau seberapa banyak sertifikat pelayanan yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita hidup bersama Yesus setiap hari. Orang yang bergaul dengan Tuhan akan berbicara dengan hikmat sorgawi, bukan kebijaksanaan dunia. Poin yang ketiga, dunia heran karena melihat Yesus ada di dalam mereka. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Perhatikan saudara, para imam tidak heran karena mujizat, tetapi karena keberanian dan ketulusan hati Petrus dan Yohanes. Yang membuat mereka kagum adalah bahwa dalam kata-kata, sikap dan keyakinan kedua orang ini terpancar karakter Kristus. Itu berarti hidup mereka menjadi cermin Yesus. Dunia melihat Yesus lewat cara mereka berbicara. Dunia melihat Kristus melalui cara mereka mengasihi dan cara mereka bersaksi. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang bisa saja tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca kehidupanmu. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang dapat melihat Yesus melalui sikapmu, melalui perkataanmu, dan melalui pelayananmu? Kalau dunia heran karena keberanianmu, karena ketulusanmu, dan karena kasihmu, itu tandanya Yesus hidup di dalam dirimu.
Poin yang keempat, Tuhan memakai orang biasa untuk sebuah pekerjaan luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27, Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Saudara, Petrus dan Yohanes bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi Tuhan memakai mereka untuk mengguncang zaman mereka. Ini prinsip ilahi yang tidak pernah akan berubah. Tuhan tidak mencari yang hebat, tapi Ia menghebatkan yang Ia pilih. Saudaraku, jangan remehkan dirimu. Tuhan bisa pakai orang biasa untuk mengubah hidup banyak orang. Yang Tuhan butuh bukan kehebatanmu, tapi hati yang mau taat dan hidup bersama Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak membutuhkan orang yang pandai berbicara, tetapi orang yang menghadirkan Yesus lewat kehidupannya. Petrus dan Yohanes tidak punya kekuatan apapun, tapi mereka punya hadirat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, engkau akan berani di tengah tekanan. Engkau akan bijak di tengah kebodohan dunia. Engkau akan menjadi terang di tengah kegelapan. Injil Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak mencari yang hebat, tetapi Engkau mau memakai kami yang sederhana. Ajarlah kami hidup setiap hari bersama-Mu, supaya dunia melihat Engkau di dalam kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar keberanian, kasih, dan hikmat sorgawi memancar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka, dan biarlah belas kasihan-Mu ada juga atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan takut menjadi orang biasa. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau sudah luar biasa. Biarlah dunia tahu bahwa yang membuat hidup kita berbeda bukan karena siapa kita, tapi karena Yesus yang hidup di dalam kita. Kalau renungan ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.